Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, hari ini saya akan mempresentasikan salah satu ragam emosi, yaitu minat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nilatun Naziha dari kelas IPA Studi Pengantar Psikologi. Jika membahas tentang minat, maka kita juga akan membahas bakat dengan sekilas. Nah, minat dan bakat adalah dua hal yang tak terpisahkan. Kenapa? Karena mereka saling menguatkan satu sama lain, tidak berjalan sendiri-sendiri. Minat adalah dorongan yang kuat. Dengan adanya minat, maka bakat akan tersalurkan dengan baik. Karena jika seseorang memiliki bakat, tetapi dia tidak berminat, sama saja bohong. Mereka tidak akan maksimal di bidang tersebut. Namun, dalam pembahasan kali ini, saya hanya akan memaparkan tentang minat. Kata minat sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena hampir setiap hari dalam kehidupan kita sering mendengarkan kata minat. Simpelnya, minat adalah rasa suka terhadap sesuatu. Seseorang yang tidak berminat mengerjakan sesuatu, maka akan sulit mengerjakannya dengan senang hati. Mereka akan mengerjakannya begitu saja dengan selesai. Berbeda ketika mengerjakan hal yang diminati, maka hati pun akan gembira ketika melakukannya. Selain itu, hasilnya juga pasti lebih baik karena dikerjakan dengan sepenuh hati. Nah, ternyata banyak sekali para ahli yang mempunyai definisi mereka sendiri mengenai minat. Namun, di sini saya hanya akan memaparkan dua ahli mengenai apa itu minat. Yang pertama ialah Winkel. Dalam buku Psikologi Pengajaran mendefinisikan minat adalah kecenderungan subjek yang menetap untuk merasa tertarik pada suatu bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari materi. Yang kedua, Dimo Walgito. Minat adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih jauh lagi apa yang mereka dapat dan mereka pelajari. Berikut ini ialah ciri-ciri minat. Seperti yang diungkapkan oleh para ahli, salah satunya Yanni Herlock, menyatakan bahwa ciri-ciri minat ialah: yang pertama, minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Yang kedua, minat tergantung pada kesiapan belajar. Yang ketiga, minat bergantung pada kesempatan belajar. Yang keempat, perkembangan minat mungkin terbatas. Yang kelima, minat dipengaruhi pengaruh budaya. Yang keenam, minat berbobot emosional. Dan yang ketujuh, minat itu egosentris. Nah, apa itu egosentris? Egosentris adalah ketidakmauan seseorang untuk melihat dari perspektif orang lain. Hal ini meliputi gagalnya seseorang untuk menarik kesimpulan dari apa yang orang lain pikirkan, rasakan, dan lihat. Karena salah satu sifat egosentris ialah kepercayaan diri palsu, meskipun citra eksternalnya mungkin nampak percaya diri, kenyataannya berbeda. Orang yang egosentris sebenarnya merasa minder. Jenis-jenis minat. Menurut Wolford, minat terbagi menjadi dua. A. Personal atau individual, yaitu minat yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa adanya pengaruh dari luar. Yang B. Situasional, merupakan minat yang muncul dari diri seseorang karena adanya pengaruh dari luar berupa aktivitas sosial, lingkungan lebih dalam menentukan minat. Yang kedua, menurut Lefrancois, terbagi menjadi dua secara garis besar, yakni A. Minat intrinsik, merupakan minat yang berasal dari dalam diri individu dan bersifat fundamental. Yang B. Minat trinsik, yaitu minat yang dibangun atas dasar prinsip reward dan punishment. Proses terjadinya minat. Unsur-unsur yang menimbulkan minat menurut Tijan: 1. Bakat merupakan potensi yang dimiliki sejak lahir. Kedua, cita-cita yang dimiliki seseorang akan dijadikan sebagai modal untuk menimbulkan minat. Ketiga, perasaan senang pada seorang anak akan menimbulkan minat. Yang keempat, perhatian merupakan kesadaran untuk mengikuti sesuatu yang disertai dengan adanya perasaan dan perhatian, dan terjadilah proses kombinasi. Faktor yang mempengaruhi minat. Menurut Salameto dalam Saiful, minat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern, di mana faktor intern meliputi yang pertama, faktor jasmania, yang kedua, faktor psikologis, yang ketiga, faktor 12 kelelahan, dan faktor ekstern yang meliputi: 1. Faktor keluarga, yang kedua, faktor sekolah atau lembaga pendidikan, dan yang terakhir ialah faktor masyarakat. Baiklah, berakhir sudah hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.